Andres Umanto dari NDLC. Nah, saya ingin mengupas sedikit ya, pemahaman-pemahaman tentang bagaimana kita menilai seseorang yang seringkali masih salah pengertiannya. Kenapa? Karena dalam penilaian, khususnya ketika kita mengukur kemampuan seseorang, sifat seseorang, capability ataupun karakter seseorang, kita tidak bisa menggunakan penilaian sifatnya polaris. Polaris itu baik, buruk, ya, kurang, banyak, besar, kecil. Nah, tidak bisa seperti itu. Kita harus melihat satu prinsip dasar dalam menilai seseorang, itu adalah yang namanya matriks, ya, equilibrium. Equilibrium. Apa itu matriks equilibrium? Yaitu adalah proses keseimbangan. Artinya apa? Kita yang paling simpel ya, kalau kita makan kebanyakan, lalu makan terlalu sedikit, itu pasti jelek. Apapun itu, gitu kan ya. Contoh kalau kekurangan makan, kita akan defisiensi vitamin, karbohidrat, protein, dan lain sebagainya, membuat kita bermasalah dengan kesehatan. Tapi ingat, kalau Anda kebanyakan makan, tidak sesuai porsi normalnya manusia, juga Anda akan jatuh sakit. Nah, dalam konsep kepribadian, persis seperti itu. Contoh paling simpel, kalau saya ngambil contoh itu mengenai kepercayaan diri, ya. Kalau dulu banyak sekali ya, kalau kita bicara tentang menilai orang, kita harus mencari orang yang percaya dirinya tinggi, yang orang yang harus self confidence-nya di level tertentu dan lain sebagainya. Tapi dalam kenyataan, coba Anda lihat ya, kalau kita bicara tentang orang yang sangat percaya diri, sangat percaya diri, Anda akan bertemu dengan orang yang pertama arogan, ya kan? Yang kedua, orang yang sulit mendengar masukan, ya kan? Masukan. Tiga, orang yang tidak open mind, ya kan? Karena orang-orang seperti ini biasanya mereka merasa benar, confidence-nya tinggi, merasa apa yang mereka pikirkan, pendapat mereka, keputusan mereka itu yang paling benar. Nah, ini juga menjadi hal-hal yang tidak baik. Ya, kalau di bawah standar confidence sudah pasti itu bermasalah. Tapi berlebihan, terlalu over ke atas pun juga nggak baik gitu ya. Makanya dalam konsep manusia kita mengenal yang namanya equilibrium. Apa itu equilibrium? Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi equilibrium adalah keseimbangan. Jadi kalau kita ngelihat prinsip manusia itu kurang lebih seperti ini. Ya, ada batas di antara ini, ya kan? Ini yang dianggap sebagai normal. Kesini bisa bicara defisiensi, ya kan? Kekurangan dan lain sebagainya. Ke atas terlalu over, gitu ya. Dua hal ini kita hindari. Karena pada akhirnya, contoh, ketika kita bermasyarakat, ketika kita bergaul dengan orang, ya kan, mungkin kita membawa karakter masing-masing, entah karakter yang di atas atau karakter yang ada di sebelah bawah. Tapi ingat, ketika kita mau bergaul, berkomunikasi, bersosialisasi, kita harus mulai belajar memasukkan karakter-karakter mana yang kira-kira bisa diterima oleh orang lain. Seperti itu prinsipnya. Sama juga yang over ya. Mungkin dia anak manja, terbiasa dengan kemanjaannya, terbiasa diperhatikan orang tua, terbiasa juga mendapat fokus perhatian yang berlebihan dari orang tua, sehingga muncul jadi anak yang egosentris gitu kan ya. Mereka harus mulai belajar tuh, kalau mau bisa diterima oleh lingkungan. Jadi ada batasan-batasan wajar yang harus mereka lakukan jika mereka ingin dapat diterima oleh orang lain. Demikian juga kalau kita bicara tentang konsep bekerja. Bekerja juga sama. Ketika Anda bekerja, ternyata ada batasan normal. Kalau saya bekerja, saya harus berinteraksi dengan orang, saya harus mengembangkan kemampuan, saya harus bergaul dalam konteks organisasi. Saya harus ada dalam bagian normal di sini.
Nah, ini yang seringkali terjadi. Kenapa banyak sekali orang-orang yang belum siap secara mental atau disebut sebagai unmaturity emotion yang pada akhirnya membuat mereka tidak bisa masuk ke dalam satu kelompok kerja yang baik. Akibatnya apa? Problem dengan kerjasama. Akibatnya apa? Problem dengan mereka beradaptasi dan menyesuaikan diri. Dan banyak hal. Ya, saya banyak menemukan ya dalam konteks pekerjaan itu orang-orang yang maturity-nya rendah sekali. Entah yang over maupun yang under. Tapi intinya ketika mereka bekerja sama, apa yang terjadi? Konflik. Konflik. Diselesaikan sebentar, 2 hari tuntas, balik lagi ke konflik yang sama. Dituntaskan lagi untuk orang lebih asertif, untuk lebih banyak ngobrol. Tapi akhirnya orang kembali ke habitnya lagi. Nah, sisi equilibrium inilah yang kalau dalam bahasa psikologis adalah orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Ya, jadi orang-orang yang masih terjebak dengan egosentrisnya sehingga mereka tidak bisa engage dengan kelompok manapun juga. Ada banyak. Dan sekarang kalau kita bicara generasi sekarang, kelompok-kelompok orang yang egosentris seperti ini semakin meningkat, semakin banyak. Bagaimana mereka tidak lagi bisa melihat kelompok itu sebagai sarana mereka untuk belajar, tapi mereka muncul hadir sebagai orang-orang yang sangat autistik, ya, autis. Who cares dengan orang lain? Yang penting gua mau begini, yang penting saya mau begini. Akibatnya banyak organisasi yang mengalami problem besar karena menghadapi generasi yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Ya, nah penting konsep ini juga diterapkan dalam berbagai macam hal dalam kita mengelola sumber daya manusia. Yang pertama misalnya kalau kita rekrut, ya kita nggak bisa lagi pakai skala tinggi rendah, baik buruk, kurang atau tidak kurang dan sebagainya. Kita harus fokus pada bagaimana menemukan orang yang fit. Nah, makanya disebutnya adalah fit. Ya, job fit. Nah, inilah konsep yang harusnya dipahami oleh seorang SDM. Contoh, apakah iya orang yang IQ-nya tinggi selalu akan sukses dalam pekerjaan? Belum tentu. Karena apa? Karena orang yang terlalu high, seringkali mereka tidak mampu atau tidak bisa berkomunikasi dengan baik dalam bahasa yang general, sehingga orang-orang nggak paham apa yang ingin disampaikan, atau dia mungkin punya sikap arogan karena lebih paham, mudah mengerti dan sebagainya, sehingga teman-temannya mulai menjauhi, akhirnya dia tidak engage dengan apa yang seharusnya ia lakukan. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang harus jadi acuan kita. Atau dalam konteks assessment juga sama. Ketika kita mengakses, ya masih banyak psikolog-psikolog atau provider yang menggunakan skala baik buruk, ya rendah tinggi dan sebagainya. Ternyata tidak. Kita harus menggunakan yang namanya job fit. Cocok nggak dia dengan pekerjaan? Cocok nggak dengan karakternya? Seperti kalau kita contohkan paling simpel itu sales. Sales yang baik adalah sales yang punya creativity, sales yang punya keberanian, sales yang punya inisiatif, ya. Tapi mungkin kebalikan ketika kita membutuhkan administrasi, kita membutuhkan administrasi yang patuh pada aturan, sesuai dengan prosedur dan rapi. Mungkin kerapihan tidak menjadi satu isu di sales gitu ya. Nah, sehingga ketika kita melihat orang, kita tidak bisa lepas dari konteks jabatan apa yang ingin kita dapatkan dari orang tersebut. Ya, jadi prinsip matrix equilibrium ini menjadi satu acuan yang harus kita benahi, kita perbaiki dalam kita mengembangkan sumber daya manusia yang ada. Ya. Nah, pada sesi berikutnya saya akan jelaskan sambungan dari equilibrium, yaitu adalah matrix. Apa itu matrix? Tunggu pesan-pesan.